Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh yang berbahagia, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa mengawali kehidupan hari ini dengan taat kepada Allah. Kita laksanakan salat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan sebagaimana biasa. Setiap hari Jumat kita akan mengaji, kita akan saling tawassul haq, tawassul sabar sampai syuruk. Ini waktu subuh mulai mundur-mundur lagi, ini berkurang. Bentar lagi jam 4 mundur terus, memang itu alami seperti ngoten itu. Nggih, mudah-mudahan ini akan terus istiqomah kita laksanakan sampai akhir kehidupan kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, para penuntut ilmu, penyampai ilmu, dan mudah-mudahan kita semuanya yang konsisten, konsekuen kembali pada Al-Quran dan hadis akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermohon melalui majelis ini, jika ada saudara, kerabat, tetangga kita yang belum mendapat hidayah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Yang sakit mudah disembuhkan oleh Allah. Dan yang sudah mendahului kita doakan mereka semuanya, Allah maghfirullahu warhamhum wa'afiru anhum. Ya pun tadi kalau saya pilek masih orang bisa agak mending daripada yang kemarin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan lagi tentang salat berjamaah untuk hari ini, tentang apa yang dibaca makmum. Saya menyampaikan semua sebagai makmum, nanti apa saja yang dibaca. Satu, ketika imam salat maksudnya ini bertakbir, itu takbiratul ihram. Allah Akbar, apa yang kita lakukan ini, kita setelah imam bertakbir maka kita bertakbir. Jadi takbir kita itu menunggu imam selesai. Sahih Muslim 626. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajari kepada kami, yaqulu, la tubadiru imama idza kabbara fakabbiru, janganlah kamu mendahului imam. Idza kabbara, jika imam bertakbir, fakabbara, maka bertakbirlah. Kita putus sampai di sini saja nih. Jadi ketika imam ini bertakbir, maksudnya takbiratul ihram yang pertama ini, maka fakabbiru, bertakbirlah. Nah, ketika imam bertakbir ini kata sambungnya fa. Kata sambung dalam ada 3, fa, wawu, wa, dan thumma. Fa itu mana segera. Kalau imam kamu idza kabbara, jika imam bertakbir, fakabbara, maka bertakbirlah langsung. Jadi imamnya Allahu Akbar, langsung kita Allahu Akbar. Tidak boleh dulu kan baris. Jadi baru kita. Ojo takbir suwi. Kecuali orang masbuk berbeda. Kita sudah siap semua, sudah baris rapi, segera. Kalau kata penghubung wa dan itu lebih lama dari fa. Ada yang lebih panjang lagi, summa. Kemudian, misalkan Pak Budi masuk masjid. Kemudian Pak Joko masuk masjid. Jeda antara Pak Budi, Pak Joko niki
lebih lama, paling lama itu summa, kemudian bisa 10 menit bisa. Tapi kalau fa ini segera, sekarang tidak ada jeda, begitu selesai bar langsung kata sambung pakai fa ini. Jadi ketika imam bertakbir, takbiratul ihram, secara khususnya takbiratul ihram, tapi secara umum sama nanti gerakan itu setelah imam bertakbir selesai, tidak boleh mendahului. Berikutnya, setelah bertakbir kan sudah kabeh seret, membaca apa? Membaca apa? Akan muncul permasalahan ngeten. Ketika imamnya bertakbir selesai, memang sunnahnya itu membaca doa iftitah. Ini diantara dalilnya Sahih Muslim 940, Sunan An-Nasai 60. Dari Abu Hurairah berkata, apabila Rasulullah SAW bertakbir ketika sholat, maka setelah takbir, maka beliau diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar, meneng nih, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apa yang engkau baca saat engkau diam di antara takbir dan membaca surat Al-Fatihah? Meneng kan? Tanya siapa? Napa sing diwaca? Beliau menjawab, Allahumma ba'id baini wa doa iftitah. Ada iftitah ki wonten 14. Makanya maca sing pundi nggih terserah. Nek Allahumma ba'id baini sampai terakhir itu ini hadisnya Sahih Al-Bukhari nggih ada. Kalau apa? 1, 2, 3, sekitar 4 atau 5 yang saya hafal itu. Saya pakai semuanya, gantian. Kadang karena misalkan di lembaga tertentu diajari bacaan selanjutnya Allahumma ba'id baini wa menuki Muhammadiyah. Kalau Allah Akbar kabira walhamdulillahi kasiro. Oh itu NU. Karena sejak kecil diajari begitu. Itu tidak salah, benar. Karena cuma kita tahunya siji kuwi tok. Jadi setelah ngaji ya ada 14. Kula nggih lek rada dawa sing niki, ngelek sing pendek ya wonten pilihannya ini menyesuaikan nanti. Saya ya apa 4, 5 itu dan saya pakai semua. Jadi kita tidak membahas bacaannya. Bacaan ini tersendiri babnya itu. Yang intinya setelah takbir diam. Nah, diamnya itu baik imam maupun makmum maca doa iftitah. Meskipun secara hukum itu doa iftitah itu sunnah hukumnya. Jadi takbir, imam takbir, sama setelah takbir saya itu kan diam sejenak kita membaca doa iftitah. Ini dalilnya. Permasalahannya ngeten. Pripun nek imamen itu tidak membaca doa iftitah langsung. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pripun nek ngoten? Karena di dalam yang saya alami itu ketika salat tarawih. Salat tarawih, sebelum salat tarawih ada salat pembuka. Salat iftitah namanya. 2 rakaat biasanya nih yang terjadi ini di yang di Masjid Utsman bin Affan, Masjid Gandosari. Sebelum salat tarawih itu 2 dalilnya sahih. Itu biasanya saya dikasih tahu lepas ngimami langsung nanti, langsung tidak usah dari langsung Al-Fatihah tanpa surat. Jadi Allah Akbar langsung alhamdulillah tanpa surat Allah Akbar. Nah, namanya salat iftitah, pengantar sebelum kita mau salat tarawih. Biasanya begitu terjadi. Jadi masalah pripun lah imamin tidak maca doa iftitah atau
imame maca doa iftitah, kita nggih maca, tapi kita urung bar. Imame wis bar. Langsung Al-Fatihah. Kita urung bar. Nanti kata berikutnya nih. Kemungkinannya pasti itu. Kemungkinannya. Biasanya sang imami saya pilih yang panjang. Yang Allah mabit dan saya pelankan. Allahumma ba'id baini wa ba'id. Saya memberi kesempatan makmum itu kon maca. Lek dene bisa pelane lambatne kok panggah ndi. Saya dhisik ya ora apa-apa. Ini kaitannya permasalahan berikutnya. Jadi kemungkinan itu takbir, imam membaca doa iftitah, kita nggih baca. Intinya begitu bacaan kita yang apa yang harus baca ini. Jadi seandainya kita orang maca doa iftitah, nggih bener. Sah, cuman tidak dapat tambahan pahala. Misalkan ini pahalanya 5, orang ketambahan 5. Sayang. Ngumpulnya titik-titik sayang mawon misalnya begitu. Ini imam takbir Allahu Akbar, kita langsung takbir, kita langsung membaca doa iftitah. Apa enek bismillah apa ta'awud langsung mboten napa-napa. Kadang jadi pertanyaan doa iftitah Allahu Akbar kabira kan Allahu Akbar langsung kabira walhamdulillah atau bagaimana? Takbir itu rukun, bacaan Allahu Akbar kan yang juga nih Allahu Akbar. Nah, itu beda. Lek bacaan Allahu Akbar kabira nih. Allahu Akbar, Allahu Ba'id atau yang lainnya kan tidak ada depannya itu Allahu Akbarnya. Jadi takbiratul ihram niki rukun. Nah, kita tidak takbiratul ihram batal salatnya. Karena rukun salat ada 13. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri nanti salam. Salam itu salam yang pertama yang wajib. Yang salam kedua hukumnya sunnah. Kemudian langsung ini ketika imam sholat membaca surat Al-Fatihah dengan keras. Berarti kan subuh, maghrib, isya. Itu pun rakaat ke-1, kedua. 3, 4, mboten kan tidak keras. Ini misalnya ketika imam sholat membaca surat Al-Fatihah dengan keras. Nah, sekarang 1. Makmum wajib mendengarkan, tidak boleh membaca apapun, baik doa iftitah maupun surat Al-Fatihah. Intine ngrungokne. Ini pendapat pertama. Jadi termasuk tadi begitu kita mau doa iftitah urung bar imame wis Al-Fatihah. Ini diam langsung kita mandeke ning titik misalnya itu. Misal Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id ba. Kok ono hati kok aja mandeke ning ba. Aja. Jadi sampai titik maksudnya begitu, berhentinya itu sampai titik. Bukan memutus kalimat. Aku harap neng pak manda, jangan. Aku harap neng pasar pon baru manda. Dan tidak memutus arti dan tidak salah paham. Jadi yang pertama benar-benar ketika imam sholat membaca surat Al-Fatihah, karena ini hukumnya memang harus dibaca keras. Imam keras, maka makmum diam mendengarkan. Dalil yang dipakai pendapat ini adalah surat Al-A'raf 7:204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat dari Allah. Keumuman dalil Al-Quran itu, Al-Fatihah ini Al-Quran. Dan dibaca itu kita mendengarkan. Ini pendapat pertama, ini dalilnya. Dalil yang kedua, hadis ini. Sunan Ibnu Majah 840. An Jabir qala, dari Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah bersalam, man kana lahu imamun faqira'ahu imam lahu qira'ahu.
jika imam, barang siapa mempunyai sholat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaannya. Nah, kita sholat berjamaah, menjadi makmum, bacaane imam itu udah otomatis bacaane makmum, modale makmum ki mek meneng ngrungokne. Ora usah maca. Wis imame wis maca. Hadis kedua, Sunan Abu Dawud 4.434, Sunan Tirmizi 191. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, imam itu menjamin. Al-imamu dhaminun. Menjamin apa ini? Sedangkan muadzin orang yang dipercaya. Ini menjamin apa? Menjamin semua bacaannya makmum. Kan bacaannya podo kabeh. Podo, cuma nah ini kalau imam itu menjamin berarti lah imam wis maca, makmum ora usah maca. Oh enak dadi makmum iki. Untuk di makmum iki meneng karo turu ae iso. Lah imam siup lho bacaane slendro, enggak boleh. Berikutnya, ini dalilnya banyak sekali nih. Sunan Tirmizi 287 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah berlalu dari salat yang bacaan di dalamnya dikeraskan. Setelah itu beliau bertanya, apakah salah seorang ada yang membaca bersama-sama dengan aku barusan? Lalu berkata seseorang, benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kenapa aku ditandingi dalam membaca Al-Quran ini? Nabi maca banter, kok enek makmum sing maca banter? Tidak boleh. Larangannya nih hadisnya. Abu Hurairah berkata, maka orang-orang pun berhenti dari membaca bersama-sama Rasulullah pada salat-salat yang bacaannya dikeraskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah mereka mendapat teguran itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awalnya ini saudara Nabi maca banter, makmum ya maca banter, karena memang kan dalam salat aturan mainnya kan kon maca Iftitah, surat Al-Fatihah dan surat. Jadi makmum Nabi maca surat Al-Fatihah dibanterne, makmum yuk maca kabeh. Nabi ditegur, tidak boleh. Hadis yang lain, Sunan An-Nasai 113 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, imam dijadikan untuk diikuti. Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika imam membaca Al-Quran, maka diamlah. Dengan dalil umum ini bahasanya mau coba termeneng. Hadis yang lainnya, yang intinya sama, bahasanya ketika imam membaca Al-Fatihah dengan keras, karena Iftitah tidak keras, hanya surat Al-Fatihah nanti sama surat, maka makmum diam ngerungokne, mendengarkan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya Sahih Al-Bukhari 714. An Ubadah bin As-Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ubadah bin As-Samit bahwasanya Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya umum. Salat apa? Pokoknya salat. Orang maca Al-Fatihah berarti ora salat. Batal salatnya. Hadis yang lainnya, Sunan An-Nasai 911 dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata, Rasulullah SAW bersama kami di sebagian salat yang dibaca jahar keras. Lalu beliau bersabda, janganlah sekali-kali kalian membaca surat ketika aku memperdengarkan bacaanku dalam salat, kecuali surat Al-Fatihah. Saya ulang lagi,
Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali kalian membaca surat layak ra'anna ahadum minkum idza jaharatu bil qiraati, ketika Nabi mengeraskan bacaannya dalam salat, illa bi ummil Quran, kecuali surat Al-Fatihah. Hadis yang lainnya Sunan Tirmizi 286, sama dari Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah melaksanakan salat subuh. Subuh nih, detail nih. Kemudian nampak berat bagi beliau untuk membaca ayat-ayat. Artinya dawa-dawa misalnya. Setelah salat beliau selesai, aku mengetahui bahwa kalian membaca ayat-ayat di belakangku. Nabi nak baca keras, makmumnya kok maca. Janganlah kalian lakukan kecuali untuk membaca surat Al-Fatihah. Sebab salah seorang tidak sah tanpa membacanya surat Al-Fatihah. Dengan dalil ini, makmum tadi imamnya baca doa iftitah, maca surat Al-Fatihah. Makmumnya doa iftitah. Nah, pendapat penulis setelah itu meneng rungokne imam. Pendapat kedua niki dengan dalil-dalil tadi bahwasanya boleh hanya surat Al-Fatihah. Permasalahan nanti berikutnya. Macane surat Al-Fatihah ini ketika imamnya membaca surat Al-Fatihah atau setelah walad dolin amin imamnya maca surat, kita maca Al-Fatihah. Di mana macane? Kalau keumuman dalil di manapun boleh. Kalau dia di masalah tartib itu urutan. Setelah doa iftitah, macane kan surat Al-Fatihah. Secara hukum tertib nih urutannya. Itu begitu doa iftitah, makmume imame maca Al-Fatihah banter, pada saat itu kita juga boleh makmume maca surat Al-Fatihah. Tapi ada juga di setelah walad dolin amin, imame maca surat, kita maca Al-Fatihah. Dua-duanya benar. Tapi menurut ilmu tartibnya, fikih tartibnya kan kudu tertib urutannya itu. Misalkan lah wudu kudu tangan sik, tidak boleh sikil dhisik, batal. Namanya tartib atau tertib bahasa kita. Nah, urutannya niki. Pendapat kedua nih, pendapat ketiga niki ditarjih. Atau memilih dalil yang kuat. Tapi dalilnya kabeh kuat. Ditarjih itu dalilnya semua dikumpulnya dipilih. Dari ini majelis tarjih itu terjadi dipilih. Gigi yang paling kuat dipilih. Nah, yang milih ini saya tidak membaca HPT. Jadi kelihatannya yang dipilih adalah mendengarkan. Yang keempat, mengkompromikan, menggabungkan semua dalil yang ada. Ini gabung ini. Syekh Ahmad Syakir rahimahullah berkata, jika dua hadis secara zahir bertentangan, maka jika memungkinkan untuk mengkompromikan, menggabungkan semua dalil yang ada, maka jangan beralih pada metode yang lainnya. Syekh As-Sengkiti berkata bahwa mengkompromikan, menggabungkan semua dalil yang ada. Pendapat yang kuat menurut kami adalah menggabungkan semua dalil yang ada. Bingung lek menggabungkan. Saya pribadi mendengarkan. Misalkan imam maca Al-Fatihah, kita mendengarkan sambil memperhatikan. Baik itu bledru keliru. Bisa jadi keliru. Surat Al-Fatihah rata-rata tingkat kekeliruan itu kecil secara urutan ini. Tapi masuk surat. Nah, ini kadang banyak
slendrone ning situ. Jadi kalau saya pribadi saya milih yang pertama, begitu imam keras saya diam sambil saya perhatikan sampai selesai. Tapi lek maca Al-Fatihah tadi ya bener betul. Nah, ini jadi khilaf nih. Memang seru nih kalau kita lihat nih. Ini monggo silakan. Saya pribadi nih ngambil yang mendengarkan sambil memperhatikan. BE salah, enek kekeliruan, kita membenarkan. Nanti kaitannya jika imam salah. Masih ada itu sangkut mautnya banyak nanti. Berikutnya, ketika imam membaca surat, kan Al-Fatihah kan surat nih, tentunya pasti rakaat pertama, kedua keras. Bagaimana makmum? Makmum sama nih di pendapat pertama tetap mendengarkan, dalilnya yang sama yang tadi mendengarkan. Yang kedua, nah ini tadi bahwasanya pada saat imam membaca surat, makmum membaca surat Al-Fatihah. Bagian berkeyakinan wajib membaca surat Al-Fatihah. Cuma tadi kan bahwasanya bisa langsung setelah doa iftitah langsung makmumnya membaca surat Al-Fatihah. Sementara imamnya nggih maca. Atau tempatnya itu membacanya boleh. Jadi ketika imam membaca surat, makmumnya maca Al-Fatihah. Selain itu, tempatnya membaca yang berkeyakinan, makmum membaca surat Al-Fatihah, tempatnya ada dua kemungkinan. Tapi secara tartib itulah setelah doa iftitah. Jadi kalau dia sudah maca di depan tadi, setelah doa iftitah maca surat Al-Fatihah, ketika imamnya membaca surat, makmumnya ya malah mendengarkan karena sudah membaca surat Al-Fatihah. Nek macane, ndak ada tuntunannya, karena sudah dibaca di depan. Tapi kalau di surat di depan tadi tidak membaca, macane di ketika imam membaca surat. Bisa dipahami ini? Bisa nggih? Yang jadi masalah kalau imamnya maca suratnya pendek. Pendek. Terus ngomong kita setengah jalan. Lah nggih. Sing makmum sing berkeyakinan maca, padahal kalau orang maca surat Al-Fatihah batal dia. Jadi saya dinas kan langsung Allahu Akbar, kita rungbar. Pripun lek ngoten apa idine susu niku kesusu kali ya. Pripun lek ngoten niku. Itu urusannya yaitu salah satu kelemahannya. Kelemahannya kalau makmum berkeyakinan kudu maca surat Al-Fatihah sementara macane posisine setelah surat imam maca surat. Itu kelemahannya. Kelemahannya di situ. Yang paling selamat menurut saya itu berkeyakinan maca Al-Fatihah tadi di depan tadi. Setelah doa. Dalam? Berarti perayat. Maca. Kita Fatihahnya perayat setelah imam. Enggak, sama maca semua. Lek insya Allah lek imame maca Al-Fatihah kita maca kayak surat mesti waktunya cukup. Secara teori cukup niku. Cepet-cepetnya kan mesti luwih waktunya jeda waktunya kan imame maca surat Al-Fatihah kayak maca surat. Makmume maca Al-Fatihah niki secara logika niki waktunya cukup. Makmume sing berkeyakinan tadi loh. Saya tidak, saya ngomong nilai saya, tapi sing berkeyakinan kudu maca Al-Fatihah itu dari sisi efisiensi waktu itu lebih selamat ketika doa iftitah langsung dia maca surat Al-Fatihah. Nanti ketika imam maca surat, makmume mendengarkan. Pada saat kita berkeyakinan membaca Fatihah, dan setelah doa iftitah itu berarti hampir membersamai imam. Bersama imam. Padahal tadi kan dalil-dalilnya adalah itulah pendapat yang kedua tadi. Memang ada begitu, itu seru nih. Saya pribadi pilih ngerungok nih. Ya, itu tadi mesti saya pilih mendengarkan. Saya belas enggak maca surat Al-Fatihah ketika imamnya macane keras. Ini berbeda kalau
Mocone ora keras, ya kita wajib moco. Ini ketika imam membaca keras. Ya, ada pertanyaan sampai di situ? Ini harus detail ini soalnya. Pun jelas nggih. Nggih. Cuma kita harus memilih. Nggih. Kita diam atau kita nggih, lah itu kita tidak bisa pemaksakan karena memang ini nggih kuat ini. Nah, pendapatnya Imam Syafi'i moco harus dalilnya tadi. Kalau Imam Malik tidak, ya. Sama punya dia. Semua masih berdasarkan dalil. Jadi masih semuanya benar, ada dalilnya. Cuma ya itu. Ya itulah memang fikih itu mesti begitu, rata-rata begitu. Tapi semuanya dalilnya oke. Cuma begini ya. Ketika kita sholat berjamaah itu kaidahnya itu kaidah sholat berjamaah. Kalau kita memahami begitu. Kaidahnya sendiri dalil maca Al-Fatihah tadi betul. Tapi ya itulah tidak apa-apa, ya betul. Saya beri keyakinan saya mendengarkan, tapi ada yang itu betul, kadang banyak. Saya pun ngimami itu belakangnya macanya Al-Fatihah, ya saya tunggu. Karena macanya mungkin banter, keras. Menurut beliau ini mungkin ya paling pelan. Tapi panggah krungu. Oh ya, itulah tidak bisa nih. Ini banter ya memang tidak nyaman. Itu tidak nyaman bagi kita yang terbiasa mendengarkan. Mungkin di lingkungan dia kabeh ngono, akhirnya ya nyaman-nyaman wae. Sama saja misalkan ngapunten besok, bahkan kayak pujian. Nah, saya tuh maunya saya tuh sholat sunnah saya di rumah. Ini sebelah belakang saya kan masjid, ada bianter kayak corongnya model kayak pujian, alah enggak tenang saya. Serak enggak iso konsentrasi, udah budalai salat sunah. Abdul kan ning omah, tapi krungu kuwi alah malah hilang itu. Saya mesti ndak budal. Jadi lagi ketika imam membaca keras, makmum pertama pendapat pertama ini mendengarkan tanpa memperhatikan baik yang salah baik yang kedua tetap membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini ada dua tempat dibaca langsung secara tartib itu setelah surat doa iftitah atau ketika imam membaca surat. Tapi kalau secara amannya itu dibaca tartib setelah doa iftitah. Jadi imamnya moco banter, makmumnya ya moco. Tapi aja banter aja ngalahani imam. Aja ngalahani imam. Oh ganggu liyane. Nggih. Apalagi di lingkungan kita, kayak ada wong sing berkaitan, kematiannya banter. Ya meskipun pelan banter karena kita semua diam. Ya kita akhirnya, oh iki wong keyakinane hadis iki ngeten mawon. Oh ya bener ngeten mawon. Saya repoti lek ngomong aja banter-banter ki angel. Iya, kita soalnya oh banter-banter batal kabeh tadi. Berikutnya nih. Ketika sholat berjamaah, duhur, asar, dan sholat lainnya yang imam tidak mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya. Nah, duhur kan sing banter ame Allahu Akbar sami Allah ini gitu toh. Pripun yang ngoten niku makmume ya padha macane. Maksudnya ya takbir, doa iftitah, Al-Fatihah, surat. Jadi masalah suratnya rapodo, imamnya pendek, makmumnya dawa. Atau imamnya dawa, makmumnya pendek. Nah, itu benar. Jadi ketika duhur, asar, dan yang lainnya, yang imam pokoknya atau rakaat ketiga, keempat, ketika imam tidak mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah atau suratnya, maka kita membaca seperti aturan mainnya. Artinya contoh misalkan maghrib rakaat ketiga setelah duduk tahiyat awal berdiri imame berdiri semua imame apa yang dibaca hanya surat Al-Fatihah hanya satu Al-Fatihah. Rakaat ketiga keempat itu hadisnya Sahih Al-Bukhari hanya membaca surat Al-Fatihah saja, tidak ada surat.
Tapi ulama misalnya kalau ditambah surat itu dibolehkan, masih sah. Tapi kan orang umum. Rokaat kok tambah kok dawa men makmume imame kok dawa men. Oh, jangan iki surat-surat. Atau imamnya ngantuk, wah repot ngantuk nih. Ngantuk nih. Masa subhanallah. Subhanallah. Ojo susu ya maksudnya ngono. Ya ora iso. Iki panggah. Nek kita wis barusan kan kita sudah selesai maca Al-Fatihah, makmumnya kita tunggu kan kita orang yang disi. Ya menengahe. Apa yang kita is menengahe. Menengahe. Lek kesuwen ya ngantuk. Terus balik ngantuk berjamaah. Jadi ketika itu imam tidak mengeraskan kita yang membaca, ya tidak coba terbanter itu. Apa yang dibaca makmum pada salat zuhur, asar, dan saat yang imam tidak membaca surat Al-Fatihah dan atau surat, maka makmum membaca semua bacaan salatnya. Terus paham itu. Berikutnya ini. Jika imam salat membaca Sami Allahu liman hamidah dari rukuk iktidal kan Sami Allahu liman hamidah, maka ini pendapat pertama, makmum langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu, atau bacaan yang lain yang lebih banyak lagi. Ada yang pendek, yang paling pendek nih Rabbana lakal hamdu dibaca semua betul. Rabbana alhamdulillah samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ya wonten. Jadi bacaannya akeh. Nah, ini terserah nih lo, panjenengan pilih mana nanti bab bacaan. Jadi imamnya sami Allahu liman hamidah, makmum sambil mengangkat tangan langsung Rabbana walakal hamd. Terus monggo sedawa sependek silahkan. Dalilnya Sahih Muslim 626 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mengajari kami. Beliau bersabda, janganlah kalian mendahului imam. Apabila dia bertakbir, bertakbirlah. Apabila dia mengucapkan waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Apabila dia imam rukuk, ya, maka rukuklah. Apabila dia imam mengucapkan wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu, dan seterusnya silahkan atau sampai di situ benar. Jadi pertama niki langsung makmumnya mboten sami Allahu liman hamidah rabbana, tidak langsung Rabbana, karena kalimat hukumnya niki wa idza qala sami Allahu liman hamidah faku, pakai fa, langsung ucapkanlah Allahumma tadi Rabbana. Ini yang saya pegang. Ini. Maksudnya saya pilih ini. Dan Sahih Al-Bukhari sama. Cuman pendapat kedua ini dari menurut mazhab Syafi'i yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga. Penjelasan Imam Nawawi mengatakan, menurut mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ini Syafi'i, ketika bangkit dari rukuk hendaknya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jika berdirinya sudah sempurna, maka hendaklah mengucapkan Rabbana lakal hamd atau bacaan yang lain misalnya begitu. Kedua bacaan ini berlaku bagi imam sholat, bagi makmum, dan orang yang sholat sendirian. Dalilnya sama. Tadi dipanggil sama, cuma dipahami. Ketika makmum pun juga tetap membaca. Jadi pas gerakannya, pas rukuknya begini, ketika imamnya sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Jadi dari rukuk gerakannya ini ke berdiri, ini membaca sami Allahu liman hamidah. Pas mandek berdiri diam ini maca Rabbana walakal hamd. Ini
penjelasan Imam Nawawi, ini mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau yang lainnya, Malik dan sebagainya, langsung Rabbana wa lakal hamd. Jadi gitu perbedaannya. Hadisnya podo, memahaminya berbeda. Katanya di tarjih itu langsung Rabbana. Itu Rabbana ini. Jadi kalau nanti panjenengan ngaji ada yang menjelaskan tetap membaca Sami Allah liman hamidah makmul sama, ini penjelasannya. Masih masuk koridor nih, masih betul. Jadi baca begitu. Saya begitu kadang ya. Enak kan ketika kita tahu dalilnya dan semuanya ada dalil dan bisa dipahami. Nyaman kita nih. Meskipun orang berbeda, mungkin saya dengan panjenengan ada yang berbeda. Nanti ketika duduk rakaat kedua subuh, ada yang iftiros, ada yang tawaruk. Kita tahu pendalilannya. Oh ini begini, dijelaskan dipahami gini. Kan kita tuh nyaman. Ada nyaman itu, oh bener. Tapi enggak, wah tidak. Ujungnya pegel kalian. Oh, itu kita enggak berilmu. Tidak berilmu. Makanya kita ngaji ini kan ditunjukkan semua dalilnya di begini-begini. Jangan pokoknya kudu ini ngaji ning pondok-pondok tradisional itu tidak dibahas ilmu perbandingan. Jadi cuma pokoknya ngene, doa iftitah kudu Allah berkabiro. Seakan-akan karena sejak kecil didoktrin seperti itu, di luar itu salah. Ini bahaya. Akhirnya malah musuh, mulai repotnya ngono kuwi. Pertama ya memang ya, ilmu perbandingan itu perlu melihat begitu. Itu dalam fikih ini, dalam akidah beda dalam fikih. Karena fikih itu pun mesti berbeda, banyak perbedaannya. Tidak usah di sana di kita aja, misalkan saya salat subuh nih tawaruk duduk saya. Ada yang iftiros. Kalau kita tahu dalilnya di sini dipahami begini, ini begini. Semuanya benar. Yang salah duduk silo. Silo pun dia punya sakit, ya bener. Apa duduknya delosor nanti bener. Yang sakit, tapi saya sakit melu-melu, itu yang salah. Enak ketika kita itu berilmu. Jadi bisa memahami, oh begini-begini. Seandainya ini kita itu doa pun masih dalam koridor, sampai masih dalam koridor, enak tuntunannya di dalam lingkaran Quran hadis masih di dalam, tidak keluar jalur. Karena saya Islam ini karena saya dulu pernah belajar, ya ada ilmu perbandingan dan mengalami surah karuan, jadi harus kita nyampe. Enak kan kayak begitu. Nah, ngaji saat itu kan kadang didoktrin. Kudu ngene, yang itu repotnya di sana. Meskipun secara hukum tidak salah, dia itu benar. Cuma permasalahan nanti kalau bertemu dengan yang berbeda. Permasalahan di sana. Kita semua dikaji ilmunya, tahu, tapi aku mantep pilih yang iki. Tanpa menafikan yang lain. Kan nikmat banget berilmu. Kalau misalnya Ustaz, kedua-duanya itu diamalkan apa? Justru itu sunnah. Ya, misalnya doanya doa iftitah enek 14. Misalnya subuh iki doane Allahumma baik baini. Engko Allah berkabiro. Iku lek hafal. Lek ora hafal kan repot niku. Atau misalkan tapi biasanya mengamalkan kedua itu angel Pak, jarang orang. Kenapa? Kalau udah terbiasa kita itu takdirin misalnya kalau saya setinggi kuping. Kalau tiba-tiba merubah lagi, balik nih otomatis ini. Kenapa? Sudah terbiasa. Ya bisa, saya kadang bisa. Sekali-kali, tapi 90% saya mesti setinggi sekuping ini. Segini, memang ini tak warai. Jadi misalnya duhurnya, maghribnya kita tidak membaca Fatihah, tapi misalnya kita baca. Misalnya seperti itu. Ya itu benar, menurut saya benar. Karena itu sunnah Nabi. Jadi semua perbuatan Nabi karena benar, semua kita lakukan. Ada yang bilang begitu, boleh niku, malah itu sunnah. Lek mek siji misalnya pangga mek ngono, bacaane doa Allah mabait, engko duduke panggah ngono, itu benar.
Cuma satu sisi. Nek sunah Nabi kadang ini, yuk kebuat semua dilakukan. Kadang saya begitu. Cuma nanti misalkan ngeten. Misalkan contoh organisasi ini duduk lek sholat subuh ini. Ke ning lingkungan kono kok tiba-tiba ibtiros. Iki Pak Agri saiki wis murtad saja wis malih ganti organisasi kan ngono malih kan begitu biasanya subuh ini tawaruk kok malih tiba-tiba ibtiros kok tiba-tiba balik nih orang konsisten nah kan ngono repotnya di situ atau kadang misalkan saya masuk nih lingkungan ngono kae saya begini tapi kadang kebiasaan orang iso ke bawah kebiasaan sama aja misalkan lingkungannya penjungan misalkan selat subuh kabeh ibtiros Pak jenengan kan tawaruk dhewe mesti delok sapa iki begitu sama saja kebalikannya semua tawaruk kok ibtiros dhewe saiki dadi ini kan ngono malih ngono kan begitu biasanya padahal karena itu sejak kecil diajari begitu tanpa membaca ilmu perbandingan tapi memang ada ini dipilih yang ini di HPT dipilih yang ini otomatis kan mesti itu yang dilakukan cuma kalau tidak disampaikan ini ada dari yang lain kadang malih uduk ngono kuwi kan ngono malian. Saya itu ngalami seperti ngoten itu. Ilmu kita luas ini kan nikmat nyaman, namanya ilmu perbandingan mazhab. Biasanya 5 nih itu. Biasanya 5, bukan 4. Padahal mazhab itu ada 12. Ada 12 tapi biasanya 5 nih dia. Yang umum itu tambah mazhab Dohiri. Dohiri itu letter-letter mantan mawon itu ilmu perbandingan mazhab. Subuh kan urus-urus kan ya. Satu poin lagi nih. Pripun lek imame maca kunut. Nah ini kan tidak. Nah kita kan tidak. Kan suatu saat panjenengan safar neng Malang mampir masjid, tiba no imam neng Malang mampir masjid, tiba no imam kunut. Apa yang kita lakukan ini itu lebih panjang itu kisahnya panjang itu kesimpulannya mawon ya makmum tidak mengikuti imam ketika imam membaca kunut dalam sholat subuh nih diam jadi saya pribadi imam itu silakan saya tidak semenengah saya begini sambil merongok nih kadang ini diwaca salah nih bacaan ini tuh meskipun saya tidak hafal, saya kadang lali-lali dari kunut itu. Tapi lagi mau ini salah, salah kok ini. Salah, saya benarkan saja. Tapi saya diam tidak. Amin. Karena kunut subuh yang terus-menerus bahasa orang yang tidak itu kan tidak disyariatkan. Tapi ada pendapat kudu mengikuti meskipun kita tidak kunut tetap kita mengaminkan dalilnya sama imam itu dipilih untuk diikuti nah imamnya kunut kita ya orang saja mengaminkan ya itulah pendapat saya pribadi lah imamnya kunut mboten kunut dan meneng wae aja protes kunut enggak boleh begitu tapi biasanya kita ini mesti nyari wah kalian kono enggak nyaman nek kunute mesti orang ke situ daripada pas kita perjalanan atau bagaimana atau kadang kita ini misalkan arep rene kita gampang lah wangi-wangi kebetulan belakang rumah pakai kunut kayak kono suwi pujiannya suwi nunggu suwi akhirnya kabeh wis bar kono baru komat akhirnya daripada ndak jamaah melayu romo sempat akhirnya subuh kunut ya kan ini kasusnya ngoten lek maghrib rata-rata mesti bareng
Ono nek poso ora nek sing kenter keri sak menit ku keri wis menyesal. Lek poso. Termasuk subuh ngeten ki rata-rata bareng. Rata-rata. Nggih, insyaallah sudah selesai kita kan perlu berikutnya tentang pripun bar salat itu salaman. Salaman karo puji-pujian Allahumma sholli ala Muhammad. Tentu berikutnya. Ini masih bab sholat berjamaah. Ada pertanyaan? Masuk suruh nih? Nih. Kalau tidak ada, ya salah. Oke. Terima kasih. Di sini saya memang selaku imam di sini dan saya ingin paling tidak bagus sehingga saya pada saat sholat sendirian di rumah itu saya membaca pada saat itu saya agak jauhkan sehingga nanti pada saat saya jengkol untuk sebagai imam di sini itu akan mendekati bagus. Maksud saya itu pada saat latihan gitu. Ya, sepertinya latihan gitu lah. Bagaimana? Enggak apa-apa. Batasan mengeraskan. Nah, sholat itu enggak boleh kita diam. Artinya Allahu Akbar. Harus ada mulut itu gerak komat kamit. Allah Akbar sampai ke Allah muwenenge. Ini kayak sholat kebatinan ini. Dalilnya itu ada nih. Tidak mengeraskan juga tidak diam. Tetap ada komat kamit. Nah, kerasnya itu kalau pelan itu hanya kita sendiri yang dengar. Permasalahannya ya itu banyak faktor. Mungkin ngapunten sisi pendengarannya pribadi itu agak berkurang, menurut dia itu sudah sangat pelan. Bagi orang lain iki banter, repot nih. Apalagi nek sama kayak nih sampingnya pas. Saya pribadi nggak terganggu, tapi kita menyadari, wah mungkin bapak ini begini. Nah, ada jamaah kono kayak, alah mesti banter, mesti Pak Kai, mesti gue. Nggak saya sebutkan nih. Mesti gue. Perasaan kan ya pelan itu, tapi bagi kita sudah banter. Tapi bagi beliau, itu paling pelan. Ya. Nah gitu ya kita ya sudah itu udah itu kan cuma tidak selalu ngumpul dengan beliau dan sekali-kali dan tidak semuanya ya kita memahami itulah kehidupan. Sama saja kemarin begitu ditanyakan di Masjid Al-Azkar nih jelas nih masalah parfum kan sunai pakai parfum bapak-bapak. Nah, permasalahannya parfumnya panjenengan ini beda-beda kesukaannya. Orang kan wah ini misalnya jauh senengannya parfum melati misalnya. Nah, beda-beda. Tiba bagi orang ini sing harum sing wangi. Itu seneng orang lain pun jegerak. Niku pripun nek begitu wah ini angel nih jawab ini. Ya, pokoknya jelas sunnahnya tuh pakai pengharum. Orang kudu pengharum spalding betul wonten pakai pengharum ya cuma kita sing parfum iki ya sing standar aja gawe serimpi sebagainya ndak boleh lek ngoten ora parfum ya lek saya pribadi sing murah-murahan ngoten niku sing 10.000 sak botol cilik ngono gosok-gosok niku lek kula atau yang lainnya ya ini memang angel itu ora padha selerane wong. Pokoknya aja sing jegrak mawon sing serimpi dicium kita kan bisa merasakan ya. Nah ngoten niku ndak ada standar parfume kudu begini tingkatannya ndak ada ya angel ngoten niku angel ya kita insyaallah udah ini terlalu jegrak jangan ngoten mawon nggih mungkin sementara ngoten mawon jangan lupa nanti salat Jumat demikian kurang lebih maaf fantasiru fil ar subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.